kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan. Nah, judul besarnya Kitabul Azan, di dalamnya mencakup beberapa pembahasan tentang azan, qomat, masjid, berjamaah, shaf gitu ya. Yang terakhir kemarin bab ini tentang shaf ya. Tapi anehnya dengan judul babu sholat tilail. Judul sebelumnya bab shaf yang bukan shaf ya, antara imam dan makmum terhalang oleh sesuatu. Ya, hadisnya memang menerangkan, Rasulullah SAW sholat malam di bulan Ramadan di dalam sebuah bilik atau ruangan gitu ya, yang di apa namanya ya, cek bahasa Sunda di pindingan itu, yang disekat itulah, hanya yang dibuat ditutupi oleh tikar lah atau karpet. Nah, ternyata hal itu diketahui oleh para sahabat, lalu para sahabat bermakmum kepada Rasulullah SAW dari luar bilik tersebut. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari, antara imam dan makmum terhalang. Nah, saat itu ya berjamaah lah Rasulullah di dalam bilik, para sahabat di luar. Nah, artinya tidak menjadi penghalang, atau bukan penghalang, tetap dihitung tetap berjamaah gitu ya, meskipun terhalang oleh sesuatu. Nah, ini pada bab terakhir tentang shaf itu judulnya babu sholat tilail. Hadisnya yang itu tetap hadisnya sama ya. Nah, ada di beberapa naskah kitab Sahih Al-Bukhari-nya. Nah, banyak yang tidak ada bab ini, artinya hadisnya masih terkait dengan bab, karena hadisnya sama ya, hadis yang menerangkan Rasulullah SAW sholat di dalam sebuah ruangan, sebuah bilik di dalam masjid, para sahabat bermakmum dari luar bilik tersebut. Ada yang dijadikan dalil itu oleh Imam Al-Bukhari adalah terhalang antara imam dan makmum, yang kemudian melebar. Apakah terhalang itu hanya dengan sekat demikian saja yang boleh antara imam dan makmum? Nah, ternyata yang terhalang oleh apapun, pada akhirnya bolehnya antara imam dan makmum itu ada sekat kah sebutnya, ada pemisah kah, bahkan terhalang oleh sebuah jalan, sebuah sungai misalnya, imamnya di sini, makmumnya di seberang sungai. Selama makmum itu bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti sholat imam. Nah, itu terakhir kemarinnya bab tentang shaf, mulai dari wajibnya meluruskan shaf, kemudian bagaimana shaf perempuan, dan kalau hanya sendirian, pokoknya lah sudah selesai ini ya. Nah, sekarang mulai pembahasan berikutnya ya, dari Kitabul Azan ini kan ya, mulai Kitabul Azan mulainya dari tentang azan, qomat, masjid, tentang imam, tentang berjamaahnya, tentang shafnya. Nah, sekarang yang baru ini ya, mulai dari bab 82 ya, kemarin sampai bab 81 itu tentang shaf. Mulai dari 82 ini tentang kaifiyat. Nah, mungkin ini yang terpenting ya, dari pembahasan tentang sholat ini yang terpenting.
yaitu kaifiyat atau tata cara ya, atau cara gitu ya, cara mengerjakan sholat. Di antaranya atau di antara hadis yang ini ya, yang paling mengikat itu di hadis no mana tanya, yaitu hadis yang kemarin itu yang mananya, yang ini nih, hadis yang Malik bin Al-Huwairis. Oh, di sini juga nih ya, yang menerangkan Rasulullah SAW itu orang yang rokik atau rofik ya. Malik bin Al-Huwairis itu dia tinggal di pinggiran, katakanlahnya di pinggiran Madinah atau di luar kota Madinah. Malik bin Al-Huwairis bersama beberapa orang yang anak-anak muda saat itu yang sebaya gitu kan, datang belajar bersama Nabi kurang lebih 20 hari lah. Setelah 20 hari, nah Rasulullah melihat mereka hanya dari apa namanya ya, dari gesturnya, dari sikapnya, terlihat oleh Rasulullah mereka ini sudah rindu keluarganya. Nah Rasulullah memerintahkan demikian ya, ayo silakan pulang dulu, temui keluarga kalian, tapi ajari mereka ya, alimuhum, ajari oleh mereka. Dan sallu kama ro'aitumuni usolli, ini diantara, berarti diantara wasiat wejangan ini Rasulullah yang apa namanya gitu ya, mau memberi wasiat, memberi wejangan. Sallu kama ro'aitumuni usolli, nah salatlah kalian sebagaimana kalian tahu. Sallu kama ro'aitumuni itu ya, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu. Bagaimana cara. Nah di sini nih ya, Rasulullah menekankan ini, disampaikan secara khusus nih. Nah sholatlah artinya kan, kerjakanlah sholat itu seperti ya, kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Yang kemudian ya dikenallah dengan sebutan kaifiyat sholat. Nah Rasulullah sangat menekankan hal itu. Ya sholatlah kalian, kerjakanlah sholat itu seperti sebagaimana kalian tahu. Ya bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Pernah juga nih saya sampaikan nih ya, dari perintah demikian, kebalikan dari perintah itu adalah larangan. Yang kebalikan dari perintah itu adalah larangan. Rasulullah memerintah demikian itu berarti melarang apa gitu ya. Rasulullah memerintah demikian berarti di situ terkandung kebalikannya, melarang. Kalau Rasulullah memerintahkan kurang lebih demikiannya, kalau di ini ya, sholatlah kalian atau kerjakan sholat itu sebagaimana kalian tahu. Bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Nah kebalikan dari perintah tersebut adalah larangan. Dilarang bagaimana? Artinya jangan sekali-kali berbeda. Itu terkandung ya, tersirat, terkandung di dalamnya ya, karena ketika diperintah sesuatu itu berarti dilarang kebalikannya. Ininya supaya terasa nih, ini harus terasa nih, Rasulullah itu menekankan akan hal ini karena sholat itu kategorinya disebutnya ibadah mahdhoh. Arti ini sebutan ibadah mahdhoh itu istilahnya yang dimunculkan oleh ulama. Yang disebut ibadah mahdhoh, arti mahdhoh itu murni, asli, orsinil.
Maksudnya ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata caranya Allah yang membuat. Jadi cara sholat itu berdiri, ada ruku lah gitulahnya, misalnya sholat itu berdiri, ruku, duduk, sujud, kemudian bacaannya apa saja. Nah itu yang menetapkan kalau sholat itu demikian siapa? Yang menetapkan sholat itu seperti itu siapa? Yang menetapkan demikian itu siapa? Sholat itu Allah yang membuatnya. Tata cara sholat itu Allahnya yang membuatnya. Nah yang kemudian oleh para ulama disebut ibadah mahdoh. Maksudnya sholat itu Allah yang membuat, cara sholat itu Allah yang menetapkan, dan disebut ibadah mahdoh itu berarti maksudnya ketika mengerjakan sholat harus asli, murni, ya harus asli itu sholat, caranya itu yang ditetapkan oleh Allah tersebut. Nah maka di dalam perintah tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian, ya kerjakanlah sholat itu sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Berarti di sini juga tersirat perintah. Ya perintah artinya setiap orang Islam harus, wajib, kudu, tidak boleh tidak lah naon deui atuh. Tahu berarti bagaimana caranya Rasulullah mengerjakan sholat, karena ini ibadah mahdoh dan tuntutannya demikian. Kerjakan sholat itu seperti kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Tanda dari perintah tersebut itu terkandung larangan. Kebalikannya, kalau diungkapkan mah jangan sekali-kali berbeda. Tidak boleh berarti kan jangan berbeda. Itu kebalikannya kan demikian. Karena tuntutannya mengerjakan sholat itu seperti sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kan tuntutannya demikian. Berarti dilarang keras, berarti tidak boleh berbeda. Kemudian ibadah lain nih yang kategorinya ibadah mahdoh, hanya sebutannya ibadah mahdoh. Ya, dengan arti yang demikian tadinya ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang kaifiatnya Allah yang membuat, Allah yang menentukan, dan yang mengerjakannya itu harus persis, harus asli, sebut mahdoh murni asli, tidak boleh berbeda, tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus ya seadanya, harus asli. Nah ibadah lain yang demikian misalnya ya wudu. Wudu itu kategorinya ibadah mahdoh. Wudu juga sama, berarti tuntutannya ketika mengerjakan wudu tidak boleh berbeda dengan wudu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Hadis-hadis wudu banyaknya yang menerangkan demikian. Barang siapa mengerjakan wudu seperti wuduku ini, itu ada beberapa hadis yang redaksinya demikian. Nah, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, itu samanya tuntutannya. Ya, jadi sama-sama ibadah mahdoh ya. Kemarin kan di yang hari di itu kan di Kitabul Adab kemarin kan itunya tentang kan judulnya kan mengasihi dan menyayangi sesama manusia, bahkan menyayangi binatang, itu kan kemarin judulnya. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab tersebut adalah yaitu hadis
Malik bin Al-Huwairis. Yang dijadikan dalil dari hadis tersebut adalah Malik bin Al-Huwairis menerangkan ternyata Rasulullah SAW itu orang yang rokik atau rofik kemarinannya kemungkinan bacaannya. Rasulullah itu orang yang lemah lembut, orangnya rohim, rofikon, rohiman. Rasulullah itu seorang yang penuh kasih sayang, gitulahnya, sangat mengasihi. Itu sebetulnya kalau di pembahasan kitabul adabnya. Tapi di dalam hadisnya kemarin kan Rasulullah itu kalau Malik bin Al-Huwairis dan kawan-kawan itu sudah 20 hari nih belajar bersama Rasulullah. Rasulullah SAW bisa melihat dari sikap mereka, gestur mereka, dari roman mukanya sudah rindu keluarga. Nah, Rasulullah memerintahkan, ya silahkan pulang temui keluarga kalian, tapi ajari mereka. Kemudian ini diantara salah satu pesan dari Rasulullah adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Terutamanya apa yang Rasulullah pesankan tersebut tentang kaifiyat, sangat mengikat, bahasanya mungkinnya sangat mengikat. Perintah Rasulullah yang barusan, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Nah, sekali lagi ini di dalam perintah ini terkandung kebalikannya, yaitu larangan. Kalau dimunculkan lahnya larangannya, jadi redaksinya menjadi seperti ini kurang lebih, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Artinya Rasulullah menuntut sholatlah kalian dengan cara yang sama dengan yang aku kerjakan, dan jangan sekali-kali berbeda. Nah, itulahnya sebagai muqaddimah lah, anggaplahnya muqaddimah nih dari, karena mulai bab sekarang sampai bab yang pertemuan terakhir sampai kepada, meskipun judulnya agak aneh kemarin kan, babu sholat tilail, bab sholat malam. Ternyata di beberapa naskah Sahih Bukhari itu judul itu tidak ada, karena hadisnya menerangkan hadis yang sama. Rasulullah sholat di dalam bilik, para sahabat bermakmum kepada Rasulullah dari luar bilik. Imam Bukhari mengambil dalil dari hadis ini, yaitu antara imam dan makmum terhalang oleh sesuatu. Nah, itu sudah selesai. Masih masuk ke dalam pembahasan tentang safnya, artinya saf makmum terhalangnya dengan saf imam, karena kalau tidak terhalang atau dalam kondisi normal lahnya tidak terhalang, imam itu menjadi sutroh bagi makmum saf pertama, artinya tidak jauh dan tidak terhalang apapun. Ya, sudah selesai pembahasan saf. Nah, sekarang bab ke-82 ini mulai masuk ke dalam bab tentang kaifiyat sholat. Yang barusan muqaddimah lah, kebetulan kan di sini juga kan ya, hadis yang tadi tentang Malik bin Al-Huwairis itunya, kekajiannya juga di sini di Kitabul Adab. Nah, di mana di hadis kemarin itu ada itu tuh kata-kata tersebut dari Rasulullah kepada Malik bin Al-Huwairis ketika dia oleh Rasulullah diperintah, ya silakan pulang dulu, temui gitunya keluarga kalian. Nah, di antara nasihat Rasulullah itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, yang secara umum lah tadinya ibadah itu terbagi menjadi dua. Para ulama memunculkan istilah ada ibadah mahdhoh dan ibadah goir mahdhoh sebutannya. Kalau ibadah mahdhoh itu ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah dan tidak boleh beda dengan cara apapun bedanya, sebutlahnya. Artinya tidak boleh ditambah,
tidak boleh dikurangi, tidak boleh jumlah tidak bertambah, tidak berkurang, tapi dari pelaksanaannya banyak yang berbeda. Nah itu juga tetap saja jadi tidak murni disebutnya, tidak asli lagi kalau demikian. Kalau ibadah goir mahdoh itu ibadah yang caranya tidak Allah tentukan. Contohnya mudah ibadah goir mahdoh mah misalnya ini saja nih, di antara syaratnya, di antaranya juga pernah nih saya sampaikan hal ini nih, di antara syarat sahnya sholat itu kan bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih badannya dari najis. Badan harus bersih dari najis, pakaiannya harus bersih dari najis, tempat sholatnya juga harus bersih dari najis. Ini syarat nih. Artinya syarat itu kan kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah sholatnya. Nah memenuhi syarat untuk sahnya sholat itu wajib hukumnya. Ya kan memenuhi syaratnya, memenuhi syarat untuk sahnya sholat itu wajib hukumnya. Berarti memenuhi syarat itu hukumnya wajib. Kalau melaksanakan yang wajib berarti diberi pahala. Nah bagaimana kalau misalnya tempat sholatnya sajadah lah, anggap itu sajadahnya, sajadah atau pakaiannya kena najis. Selama ada najis di sana berarti kan ini tidak bisa dipakai sholat karena tidak memenuhi syarat kan, tidak bisa dipakai sholat. Jadi bersihkanlah itu najis, itu harus bersih. Nah sekarang caranya membersihkan najis bagaimana? Nah caranya membersihkan najis, katakanlah yang ada di sajadah misalnya atau yang ada di pakaian, bagaimana caranya membersihkan najis? Nah apa artinya? Apa Allah menerangkan, menentukan cara membersihkan najis? Enggak, artinya bebas. Membersihkan najisnya ibadah, tapi cara membersihkannya Allah tidak menentukan. Nah ini disebutnya ibadah goir mahdoh. Bebas berarti caranya. Misalnya mau dicuci sendiri boleh, mau ke laundry saja bayar boleh nggak? Boleh. Atau nyuruh orang ngarah tidak mencuci sendiri jeung teu mayar. Boleh sila. Ta eta goir mahdoh disebutna. Itu para ulama yang memunculkan istilahnya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Bandingkan dengan wudu. Wudu juga sama. Seperti bersih dari najis ya. Wudu ini untuk membersihkan hadas. Jadi ketika hendak sholat itu ada dua hal yang disebutnya harus bersih. Satu bersih dari najis, dua bersih dari hadas. Nah kalau membersihkan najis caranya bagaimana? Bebas. Tadinya membersihkan najisnya bebas. Kalau membersihkan hadas caranya bagaimana? Wudu caranya. Kan membersihkan hadas itu dengan cara wudu. Wudu bebas nggak? Nah gitu, kalau wudu untuk menghilangkan hadas bebas nggak? Seperti tadi menghilangkan najis, boleh nggak nyuruh orang menghilangkan najis? Boleh. Kalau wudu menyuruh orang boleh nggak? Kumaha carana sih? Nya urang nawe cicing ku batur we dikituan. Urang mau kieu pangomahkeun. Gitu nggak boleh, wudu harus dilakukan sendiri. Nah dan bandingkan ya dengan membersihkan hadas, wudu bebas nggak caranya?
Wudu, bahkan wudu itu kan ada di dalam ayat Al-Quran. Wudu itu bagaimana sih? Yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 6 ya, wudu itu di Quran ayat Al-Ma'idah ayat 6 ada 2 ayat, dan An-Nisa ayat 143 kalau nggak salah. Nyebut ayat teh ketang sok atau kali-kali benernya nyebut ayat teh. An-Nisa 143 kalau nggak salah, sekitar 142 atau 143. Ada 2 ayat lah intinya ya di dalam Quran yang menerangkan wudu itu bagaimana gitunya. Wudu itu bagaimana sih? Ada di dalam Al-Quran. Sugandianya ya di surat An-Nisa. Lain tuh 142 mah innal munafiqina yukhadi'unallaha, asa jauh-jauh teuing ya tentang orang munafik dah. An-Nisa 142 innal munafiqina yukhadi'unallah, orang-orang munafik itu menipu Allah. Terus 143-nya mudabdabina baina zalika, ya tadi orang munafik itu jelema teu puguh rupa disebut nanti kergaul jeung ieu siga ieu, kergaul jeung itu siga itu. Dah yang kapake ku sararea atuh 43 na mending ge lah sugana meni. Lain di nah nya ieu teh 43 nya An-Nisa 43 nya. Oh iya, hanya awalnya seperti ini, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, ya teh aya ayat tentang khomer tahap 2 belum mengharamkan. Karena kan ayat tentang khomer itu 3, 1 menerangkan ada manfaatnya tapi lebih banyak madorotnya. Banyak sahabat yang belum berhenti. Kemudian tahap 2-nya yang ini ayat tentang khomer teh, wahai orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Belum diharamkan. Jangan sholat dalam keadaan mabuk, itu yang dilarang. Tidak dilarang mabuk, tapi yang dilarang itu sholat dalam keadaan mabuk. Ini juga sudah mengurangi gitulahnya para sahabat. Nah, memang Allah belum mengharamkan, asal nama iraha wae berdandah kalau mau mabuk nya asal nama iraha wae gitu. Hidup yang nu mabuk teh loba dongeng nu mabuk teh. Nah sekarang jadi ya diatur lah gitu waktunya. Tara aya nu mabok pada maghrib. Nah Isya pasti mabok keneh. Tapi budak Isya wah langsung budak Isya mah diedankeun juga nanti. Ya memang belum haram. Nah inilah tahap 2. Tahap 3-nya ayat ketiga tentang khomer baru menyatakan memerintahkan, mengharamkan lah intinya. Innamal khomru wal maisir wal nanti gitu wal ansabu wal azlamun rijsun min amali syaiton, kotor itu hanya Allah menyebut kotor itu amal setan. Fajtanibuhu, jauhi, taye mengharamkan nama perintahnya ini. Tapi lo keneh we tetep. Nu mabok teh atuh lempang wae kagaleongan nyupiran. Atuh sarua wae kagaleongan. Panu mabok begitu lempang wae kagaleongan nyupiran sarua kagaleongan. Ya, kejadian beta nu mabok itu nyupiran teh ban salayong selalu kubro teh kios teh beta. Atuh nu boga kios na ruas keluar. Rakira tuh nyupiran teh piluan teh garasi aing keur mabok teh piluan teh garasi aing.
Gimana cicing nu eta itu tentang wudu ya, wudu ayat. Kita tentang wudu ayat ieu nya. Ya nanti mana nih tentang wudu nanti? Jelas kereh di ayat genep Al-Maidah mending atuh. Nah, Al-Maidah ayat genep tentang wudu teh ya. Mana tuh Al-Maidah teh ku Al-Maidah muka Al-An'am di atuh lain ayat genep. Segaleungan ieu. Segaleungan ieu teh. Pilawan teh garasi-garasi aing. Tah, ini ayat tentang wudu. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, fagsilu wujuhakum, cucilah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai dengan sikut, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian. Ini kan apabila kalian hendak sholat, Allah memerintahkan cuci muka kalian, kemudian tangan kalian. Nah ini kan kemudian disebut atau dikenal dengan sebutan wudu kan. Bandingkan dengan tadi, padahal sama-sama syarat dua-duanya. Bersih dari najis itu syarat sahnya sholat, bersih dari hadas syarat sahnya sholat. Ya kalau syarat-syarat yang lainnya kan, menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Artinya menghadap kiblat itu dilakukan sebelum memulai sholat. Hadapkan dulu ke kiblat, penuhi dulu syaratnya, menghadap ke kiblat, bersihkan dulu najisnya, bersihkan dulu hadasnya. Ya kemudian menutup aurat juga kan itu syarat sahnya sholat. Jadi ada dua yang harus dibersihkan sebelum sholat dan Allah tetapkan sebagai syarat sahnya sholat, yaitu bersih dari najis, bersih dari hadas sebutannya. Kalau cara membersihkan najis bagaimana? Bahas tadi ge, andai kan di sajadah ada najis, di pakaian ada najis, bersihkan. Caranya bagaimana? Apa tadi gitu? Mau cuci sendiri ya silahkan, mau bawa saja ke laundry bayar boleh, mau nyuruh orang teta jadi tidak mencuci sendiri jeung teu mayar nah, boleh, nah bebas lah eta mah. Nah kalau menghilangkan hadas, yang menghilangkan hadas bagaimana caranya? Nah ini yang disebut dengan wudu, mencuci muka, mencuci tangan sampai dengan sikut, mengusap kepala dan mencuci kaki. Boleh nggak caranya bukan begini kalau menghilangkan hadas? Ini sebutannya ibadah mahdhoh. Allah yang menentukan caranya menghilangkan hadas itu bagaimana. Itu yang kemudian disebut wudunya. Sama sebetulnya dengan perintah Rasulullah SAW tentang sholat yang tadi, karena sama-sama ibadah mahdhoh. Wudu juga sama hakikatnya, wudulah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan wudu, karena sama-sama mahdhoh. Tidak boleh berbeda berarti dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan dengan yang dikerjakan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak boleh berbeda. Katarahnya nah, babnya sekarang nih, bab pertama ya, bab 82 ini mulai masuk ke dalam bab tentang kaifiyat sholat, batasan sholat sendiri, yaitu as-sholatu muftatahatun bitakbir wa mumtatamatun bitaslim. Batasan mungkinnya sebutannya batasan sholat itu dari mana sampai mana gitu yang namanya sholat.
Sholat itu dimulai dengan takbir. As-sholatu muftatahatun bitakbir. Sholat itu dimulai dengan takbir, artinya orang memulai gitunya mengerjakan sholat atau masuk ke dalam pekerjaan sholat itu dengan takbir. Nah setelah takbir, ya masuklah kemudian ke dalam rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sholat dan berakhir sampai salam. Kalau belum takbir artinya belum mulai sholatnya. Dan kalau sudah kemudian sampai salam, begitu salam selesailah sholatnya. Yang kemudian dengan arti seperti ini, kalau belum takbir berarti belum sholat. Kalau belum mulai sholat berarti masih boleh mengerjakan ya apapun lah yang di luar sholat sebutnya. Dan kalau sudah sampai salam kepada rangkaian amal terakhir, berartinya rangkaian amal terakhir dari yang namanya sholat yaitu salam. Kalau sudah salam berarti sholat itu sudah selesai. Artinya kalau sudah salam ya bebas mau melakukan apapun, mau langsung pergi boleh, mau langsung ngobrol boleh, mau langsung ngegeledah gitu tah, begitu salam langsung ngegoler boleh karena sholatnya sudah selesai. Ya begitu salam langsung ngegoler ya boleh, tapi kalau belum salam ya apa aja. Kalau belum salam misalnya ketika sedang duduk di antara dua sujud goler itu ulah tuh. Jangan, sholatnya belum selesai. Tadi berarti kan kaifiat pekerjaan amalan yang namanya sholat dari takbir sampai salam itu sudah Allah tentukan. Mulai dengan takbir, selanjutnya apa saja amalannya sampai salam itu sudah ditentukan oleh Allah dengan perintah harus persis, harus sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullahnya berdasarkan hadis tadi. Nah bab pertama nih, babu ijabit takbiri waftitahis sholat, bab wajib takbir ya ketika memulai sholat. Nah, sesuai dengan batasan tadinya as-sholatu muftatahatun bitakbir wa mumtatamatun bitaslim. Dan satu hal mungkin mumpung ingat, Anas bin Malik waktu ini di bab tentang bab pada pembahasan bab di Sahih Bukhari ya tentang saf belum lama berarti kan, yaitu nah ini di bab ke-75 babu ismi man lam yutimmas suhuf, kan tentang saf nih ya, sebelum kaifiat ini kan tentang saf pembahasannya. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan saf, itu judul sih yang dibuat oleh Imam Bukhari demikian. Nah Imam Bukhari itu judul demikian itu kesimpulan itu dari mana Imam Bukhari menyimpulkan berdosa orang yang tidak menyempurnakan safnya. Dan ternyata hadis yang dimuatkan di dalam bab tersebut adalah Anas bin Malik itu setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau tidak lagi tinggal di Madinah. Padahal Anas bin Malik asli orang Madinah, kaum Ansor. Tapi setelah Rasulullah tidak ada, Anas bin Malik tidak lagi di Madinah. Di hadis ini itunya diterangkan ketika pada satu waktu Anas bin Malik datang ke Madinah. Ditanya oleh orang Madinah, apa ada perbedaan Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan sekarang setelah tidak ada?
Ya Anas bin Malik kan menjawab kalau di pertanyaannya ya gitunya gitu kurang lebihnya, ada yang engkau ingkari nggak? Nah seolah-olah seperti demikian pertanyaannya. Apa perbedaannya ya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah tidak ada? Anas bin Malik mengatakan sama saja. Ya, sama saja gitunya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah tidak ada. Hanya tayeuh tak tegenah teh ngan sok tegenah kan disebut gitu teh. Kan hanya Anas bin Malik ternyata hanya mengungkapkan satu hal yang ini jelas menunjukkan beda antara ketika Rasulullah masih ada dengan tidak, setelah Rasulullah tidak ada. Yang Anas bin Malik ungkapkan adalah ini nih di hadisnya kebetulan saya buka ya. Ma'an kartu syai'an, aku tidak mengingkari apapun gitunya dari secara keseluruhan lahnya ya Madinah setelah Rasul tidak ada, illa annakum la tuqimunas sufuf, hanya kalian ini tidak menyempurnakan, tidak menegakkan saf. Ini kan Imam Bukhari menyimpulkan dosa orang yang tidak menyempurnakan, tidak menegakkan, tidak meluruskan saf. Ini Anas bin Malik nih ya sahabatnya. Di hadis yang lain nih, Anas bin Malik itu kemudian tinggal di Damaskus. Dan banyak tabi'in yang mencari Anas bin Malik. Banyak tabi'in yang mencari, mendatangi Anas bin Malik untuk mencari hadis. Banyaknya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kan di antara salah satu di antara 5 besar sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ini termasuk yang paling banyak. Nah, banyak tabi'in yang mendatangi Anas bin Malik untuk mencari hadis. Nah, di dalam sebuah riwayatnya seorang tabi'in ketika datang menemui Anas bin Malik, mereka mendapati Anas bin Malik menangis. Tabi'in itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" "Pasti karena sholat ya." Anas bin Malik mengatakan, "Apalagi kalau bukan itu." Nah, karena kan tadi ketika di hadis ini kan Anas bin Malik datang ke Madinah kan kieu cen aya nama berjamaah teh. Kenapa seperti sekarang ini safnya jadi seperti ini? Artinya sudah tidak sama, sudah tidak persis lagi seperti ketika Rasulullah masih ada. Itu berarti sudah mengalami pergeseran, tidak lagi sama. Dan ini sekarang mungkinnya saat ini ya sama mungkin lah seperti yang dikatakan Anas bin Malik tadi. Kenapa engkau menangis? Pasti karena sholat ya. Ya, apalagi kalau bukan itu. Nah sekarang apalagi sudah amat sangat jarang orang yang memperhatikan urusan sholat. Sholatnya itu jadi asal saja mengerjakan, jauh dari tuntutan tadinya Rasulullah SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana caranya aku sholat. Nah ini sudah diabaikan, dan itu sejak zaman Anas bin Malik masih hidup. Kan Anas bin Malik menangis itu karena sholat diperlakukan demikian. Ya, sholat itu disepelekan, sholat itu diabaikan, yang mengerjakan pun jauh dari memenuhi tuntutan Rasulullah tadi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Di antaranya kan urusan safnya tetap Rasulullah kan yang mengajarkan bersaf itu harus bagaimana.
Ternyata nggak pakai lama Rasulullah meninggal, sahabat masih ada. Anas bin Malik yang hidup, Anas bin Malik menyaksikan kondisi demikian. Orang-orang Madinah bahkan yang dulu Nabi itu di Madinah itu kan nanya. Ini kan yang kemarin kan hadisnya demikian. Apa ada yang kalian ingkari dari Madinah setelah Rasul tidak ada? Nggak ada, semua sama saja lah. Hanya satu, ternyata satu itu urusan yang terpenting, yaitu urusan sholat. Bisa dibayangkan hari ini bagaimana orang-orang Islam menyikapi saja dulu lah sebutnya. Bagaimana orang-orang Islam memandang dan menyikapi urusan sholat. Karena kalau betul-betul memandang dan menyikapi urusan sholat dengan serius, muaranya pasti pelaksanaannya pun serius. Nah, kalau menanggapi urusan sholatnya sudah saridona, sahayuna, coba ketika mengerjakannya bagaimana? Gitu mengerjakan lagi saayana, sahayuna, saridona. Padahal yang demikian itu yang dimaksud dengan fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Hari sahun teh asal-asalan, arti sahun orang yang lalai kan orang yang asal-asalan. Nah, kembali ke sini. Nah, ini bab pertama dia, babu ijabi takbiri waftitahis sholati. Ya, bab wajib takbir ketika memulai sholat. Nah, di mana sholat itu inilah pekerjaan pertamanya dari yang namanya sholat itu. Dan di mana yang namanya sholat itu kan di dalamnya terdiri dari rangkaian amalan dari takbir sampai salamnya, dengan posisi yang berganti-ganti, dengan bacaan yang berganti-ganti kan gitu kan ya. Posisinya kan berganti-ganti kan, dari berdiri ke ruku, dari qiyam ke ruku, ke i'tidal, ke sujud, ke duduk di antara dua sujud, tahiyat, tuh posisinya beda-beda, bacaannya juga berganti-ganti. Nah, secara garis besar tadi batasan sholat itu yaitu as-sholatu muftatahatun bitakbir wa mumtatamatun bitaslim. Sholat itu diawali dengan takbir, pekerjaan pertamanya, dan diakhiri dengan salam, itu sebagai pekerjaan terakhir dari rangkaian pekerjaan sholat. Sebelum takbir berarti belum sholat, setelah salam berarti sholat itu sudah selesai. Nah, arti takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Karena ada yang mengartikan takbir itu tangan. Kenapa takbir itu jadi tangan? Arti takbir itu kabbaro yukabbiru takbiron, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Kabbaro yukabbiru takbiron, artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ada hal lain, ada yang sama, misalnya ini kalau dalam bahasa Arab itu wazan namanya ya, atau bentuk kata takbir. Kemudian ada yang sama, tahmid, tasbih. Takbir itu kata, bentuk katanya samanya, takbir, tahmid, tasbih. Arti takbir itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalau tahmid artinya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau tasbih artinya mengucapkan subhanallah.
Dan masalahnya berbeda antara takbir dengan mengangkat tangan. Itu dua hal yang berbeda. Dan jangan salah, maksudnya jangan salah kalau menyebut takbir, jangan tentang angkat tangan. Bukan, takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di mana kan di dalam sholat ucapan Allahu Akbar itu di awalnya sebagai pekerjaan pertama dari seluruh rangkaian sholat. Juga ucapan takbir ini dijadikan ucapan setiap kali berubah posisi. Setiap kali berubah posisi itu sambil mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar diartikan angkat tangan, nanti setiap kali berubah posisi itu sambil angkat tangan, mengucapkan Allahu Akbarnya enggak. Angkat tangannya wungkul karena takbirnya diartikan angkat tangan. Entah engke takbiran cilaka, takbiran kumaha carana? Takbiran teh kikieuan we tapi jempling. Sararea we kikieuan, mangganing mun Idul Fitri teh takbiran. Jadi ngumpul sararea tapi radio tapi barang lemah datang ngomong nanawan kalau takbir diartikan angkat tangan. Nah, itu diantara agak melebar lah sedikitnya. Tahrik, takbir, tahrik tadi ini bentuk kata nih ya. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Tahmid mengucapkan Alhamdulillah. Tasbih artinya mengucapkan Subhanallah. Itu kalimat-kalimat itu artinya takbir mengucapkan Allahu Akbar, bukan yang lain. Nah, ada ya pasti nanti juga terbahas di kaifiat sholat mah. Tahrikus sababah. Arti tahrik itu menggerakkan berulang. Ini tentang menggerak-gerakkan telunjuk ketika tahiyat. Bahasa Arabnya tahrikus sababah. Kenapa tahrik ini diartikan menggerakkan berulang-ulang, bukan kalau takbir artinya mengucapkan. Ada yang mengatakan tahrikus sababah lalu disandarkan kepada takbir, tapi takbirnya diartikan mengangkat tangan. Jadi buktinya kan waktu takbir mengangkat tangannya kan tidak berulang-ulang gitu nanti. Emang takbir artinya mengangkat tangan gitu? Kalau tahrik artinya menggerakkannya berulang-ulang. Kan takbir juga tidak berulang-ulang mengangkat tangannya. Aya anu kitu teh. Jadi mengartikan takbir itu mengangkat. Tuh kan waktu takbir kan mengangkat tangannya hanya sekali. Kalau tahrik mengangkat telunjuknya berapa kali? Sekali gitu ada yang disadarkan ke sana. Kan takbir juga mengangkat tangannya tidak berulang-ulang. Korea mesti diajar deh bahasa Arabna gitu bajakeun. Nah tuh mariweuh gitu diajar deh ya tuh bahasa Arab sing bener. Kenapa takbir diartikan? Ada gitunya yang membantah atau apalah. Mengartikan tahrikus sababah itu bukan berulang-ulang diangkatnya, tapi satu kali. Ya artinya kan kalau berisyarat telunjuk tahrikus sababah itu kan diangkat satu kali. Takbir juga mengangkat tangannya satu kali. Emang arti takbir itu mengangkat tangan?
dengan mengatakan kan takbir juga tidak berkali-kali mengangkat tangannya. Hoream ngobrol jeung gitu mah diajar deui atuh sing bener gitu bahasa Arabna. Arti takbir bukan mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan itu raf'ul yadain namanya. Di mana takbir yang pertama ini kan ya, ini takbir yang pertama di situ disertai dengan angkat tangan, karena tadi takbir itu dijadikan bacaan setiap kali berubah posisi. Yang pokok takbir bukan angkat tangannya. Nah nanti di dalam sholat ini setiap kali berubah posisinya itu sambil membaca, atau takbir ini dijadikan bacaan setiap kali berubah posisi kecuali bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku kan sami Allahu liman hamidahnya, bukan takbir. Ini Allahu Akbar ini berarti dibaca berulang-ulang ketika memulai sholat, takbir bacaannya. Ketika hendak ruku, takbir. Cuma bangkit dari ruku kan yang berbeda. Kemudian ketika hendak sujud, takbir. Bangkit dari sujud, takbir. Jadi semuanya anggaplah setiap kali berubah posisi di dalam sholat ini, nah ketika bergerak untuk menuju posisi berikutnya itu sambil mengucapkan takbir. Adapun soal mengangkat tangannya, ternyata tidak setiap kali takbir disertai dengan angkat tangan. Tidak setiap kali takbir, tidak seluruh takbir disertai dengan angkat tangan. Nah kalau mengatakan demikian gitunya, jadi tahrikus sababah itu mengangkat telunjuknya satu kali, seperti takbir, tahrik, takbir itu mengambil dari bentuk kata yang sama. Seperti waktu takbir juga kan mengangkat tangannya satu kali. Kan orang memulai sholat takbir juga kan tidak berkali-kali mengangkat tangannya. Eta mah apalin bahasa Arab berarti. Ya gitu paling kita diajar dia bahasa Arab sih bener ya ngobrol lagi atuh. Nah kan dia nya ijabut takbir. Wajib takbir ketika memulai sholat. Imam Bukhari manger hadisnya nggak ada yang menunjukkan demikian. Hadisnya redaksinya itu ayat yang menunjukkan demikian. Hadisnya nih ada 3 ya, judulnya adalah wajib takbir ketika memulai sholat. Hadisnya ada 3 dan ketiga hadisnya sama. Hadisnya 3 isinya sama. Cuk orang teh atuh hiji we atunya ari eta keneh mah. Itu bisa. Imam Bukhari mah ada maksud. Yang pertama hadisnya An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, ia berkata. Sambil langsung diterjemah saja nih ya, tidak dibaca Arabnya dulu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan. Rasulullah SAW mengendarai seekor kuda. Fajuhisha shikkuhul aiman. Kemudian jatuh dari kuda. Ininya kejadiannya, kealamannya Rasulullah nih, beliau naik kuda kemudian jatuh ke kanan, disebut di sininya fajuhisha shikkuhul aiman. Kemudian jatuh ke sebelah kanan, ya artinya kena lah gitunya ke ke tanah atau batu atau apalah. Nah, sehingga Rasulullah itu mengalami lumayan sakit, jadi sakit dan agak lama
Kalau di hadis lain itu Rasulullah itu sampai sebulan Rasulullah itunya sakit karena jatuh dari kudanya ini, kemudian selama sebulan. Di antaranya ini nih yang menerangkan ini rasa sakitnya di hadis itu, yang di hadis lain yang menerangkan Rasul jatuh dari kuda. Kemudian beliau itu minta apa bahasa kitnya, titirah apa? Rasulullah itu mintalah ditempatkan di satu tempat untuk mengasingkan diri lah, untuk apa, penyembuhan. Nah kemudian dipenuhi, nah para sahabat sering datang melongok melayatnya Rasulullah yang sedang sakit. Di antaranya nah ada dialognya dengan salah seorang sahabat yang menerangkan Rasulullah itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Berbeda dengan umatnya, Rasulullah itu diberi pahala oleh Allah itu 2 kali lipat, karena rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah itu juga 2 kali lipat dibandingkan dengan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau ini jatuh dari kuda ya seperti inilah akibatnya, sampai sebulan Rasulullah itu sholatnya sambil duduk. Karena rasa sakitnya yang dialami oleh Rasulullah itu 2 kali lipat dari orang lain, sehingga oleh Allah diberi pahalanya itu 2 kali lipat. Nah, kembali ke hadis ini nih. Summa qala qala Anasun radhiyallahu anhu, Anas bin Malik kemudian melanjutkan gitulahnya, melanjutkan nih riwayatnya. Fasollalana yauma izin solatan minas solawati wa huwa qaidun. Nah, pada satu hari Rasulullah SAW sholat mengimami kami sambil duduk. Ini Rasulullah tidak bisa berdiri nih ya, dalam kondisi sakit nih. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami sholat sambil duduk. Fasollaina waro'ahu qu'udan. Maka kami pun sholat di belakang beliau bermakmum sambil duduk. Ya, Rasulullah sambil duduk, maka kami pun sholat di belakang beliau sebagai makmum sambil duduk. Summa qala lamma sallama. Nah setelah sholatnya selesai, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah ditetapkan, diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Fa iza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam sholat sambil berdiri, maka sholatlah kalian sambil berdiri. Wa iza roka'a farka'u. Apabila imam ruku, ikuti ruku. Artinya kan tidak boleh imamnya sudah takbir ruku, makmumnya terus saja berdiri. Imamnya sudah bangkit dari ruku, makmum masih terus berdiri, atau sudah tidak mengikuti. Berarti ini perintahnya seperti ini kan, iza roka'a, apabila imam ruku farka'u, ikutilah ruku, rukulah kalian. Wa iza rofa'a, apabila imam bangkit dari ruku farfa'u, bangkitlah kalian. Artinya mengikuti imam. Wa iza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Ini yang ada di sini Rabbana walakal hamdu, karena ada beberapa bacaan yang berbeda dan semuanya benar, boleh pilih.
ucapkanlah apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Masih ingat yang barusan hadisnya demikian? Terus yang menunjukkan wajibnya takbir mana? Ini Imam Bukhari. Alah, so kira sekali deui hadisnya. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW pernah gitu naik kuda kemudian jatuh hingga badan bagian kanan beliau gitulahnya ya menjadi sakit. Nah kemudian Anas bin Malik, singkat cerita katakanlah itunya, Anas bin Malik ini melanjutkan, pada suatu hari kami sholat, nah, Rasulullahnya kan dalam keadaan sakitnya karena jatuh dari kuda. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami sambil duduk dengan tadinya kondisi sakit karena jatuh dari kuda, maka kami pun sholat sambil duduk. Ya, Rasulullah mengimami kami sholat sambil duduk, maka kami pun, padahal para sahabat sehat gitu ya, tapi karena imamnya Rasulullah SAW duduk, maka para sahabat sholatnya sambil duduk. Setelah selesai Rasulullah bersabda seperti tadi, imam itu hanyalah diangkat, dijadikan, ditetapkannya seorang imam itu untuk diikuti. Kalau imam ruku, kalau imam sholat berdiri, sholatlah kalian sambil berdiri. Apabila imam ruku, ikutilah ruku. Apabila imam bangkit dari ruku, bangkitlah kalian dari ruku. Apabila imam sujud, ikutlah sujud, sujudlah kalian. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamdu. Terus yang menunjukkan wajib takbirnya mana? Data iya Imam Bukhari nggak ada di sini takbir sebagai pekerjaan pertama dari sholat, nggak ada kan di sini? Iya Imam Bukhari itu. Terus hadis kedua ketiga, no iya kan hadisnya. Lalu yang menjadi dalil yang mana? Yang kami sarep atuh aya nama geus penting. Aya nama jam sabaraha atuh. Seperti biasanya, artinya kita jadi terbiasa nih dengan metode Imam Bukhari ini menyusun kitab hadisnya. Dengan hadis yang dimuat di sini, Imam Bukhari itu berisyarat atau menunjuk kepada hadis lain. Hadis ini hanya menjadi petunjuk kepada hadis yang jelas menerangkan demikian. Ya, yang menerangkan Rasulullah SAW itu memulai sholatnya dengan takbir. Di sini memang secara tekstual, secara eksplisit di sini tidak ada yang menerangkan Rasulullah memulai sholatnya dengan takbir, di sini tidak ada. Tapi Rasulullah itu ketika ini kan berjamaah, beliau menjadi imam. Lalu kata Anas bin Malik, kami sholat di belakang beliau sebagai makmum. Nah beliau memulai sholatnya bagaimana? Nah memang secara eksplisitnya tadi di sini tidak disebut. Hadis ini di beberapa bab sebelumnya di bab berjamaah berartinya tentang imam, tentang berjamaah. Hadis yang ini juga kalau di sini langsung ke sini, apabila ruku maka ikutilah ruku. Di hadis ini ya di beberapa bab sebelumnya tentang bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah, sama hadisnya yang ini, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Oh, kalau gak salah di dalam pembahasan ini pembahasan dosa orang yang mendahului imam, ya, dosa orang yang mendahului imam. Ya dalilnya ini, imam itu untuk diikuti, bukan untuk disalib. Bukan untuk disalib, bukan untuk didahului, tapi
diikuti. Imam itu ini innama ju'ilal imamu liyutamma, itu artinya untuk diikuti. Nah, kalau masih ingat ada dua amalan makmum yang dikecualikan dari imam itu untuk diikuti. Kalau yang dua amalan ini malah dituntut bersama, dilakukannya bersama makmum, yaitu satu mengucapkan amin. Nah ini jangan imam dulu baru makmumnya mengikuti. Kalau mengucapkan amin harus bersamaan. Kemudian satu lagi mengucapkan ya ini nih Rabbana lakal hamdu. Imamnya sendiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu imam juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalau makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah tapi mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah ucapan Rabbana lakal hamdunya, kalau sami Allahu liman hamidah kan hanya imam, makmum nggak membaca yang itu. Tapi Rabbana lakal hamdu imam membaca, makmum juga membaca. Nah kalau ucapan Rabbana lakal hamdu itu dituntut bersamaan, bukan imam dulu kemudian makmum. Selebih dari itu, umumnya semua pekerjaan dalam sholat berjamaah itu berarti imam dulu baru makmum mengikuti. Makanya tadi imam itu bukan untuk disalib, bukan, tidak boleh ada yang menyalip di tikungan, nggak boleh. Emang Marquez emang Valentino Rossi menyalip di tikungan? Harus imam dulu baru makmum. Padahal dalilnya sama, tapi di hadis yang sama yang ini di riwayat yang tadi lahnya, kalau nggak salah itu hadis yang pada bab itulah. Kalau nggak salah dosanya judulnya itu kurang lebih demikian gitunya. Alah nantilah kita lihat lagi ke belakangnya, kurang lebih dosa gitu orang yang mendahului imam. Yaitu, nah ini imam itu untuk diikuti. Di dalam bab tersebut dimulai iza kabbaro, eta imam itu memulai sholatnya dengan takbir, maka takbirlah juga kalian. Tapi ada yang lebih, nantinya adanya yang lebih jelas lagi. Ada yang lebih jelas lagi yang menerangkan karena Rasulullah SAW yaftatihus sholata bitakbir. Ada yang redaksinya demikian, ada Aisyah yang menerangkan demikian, ada juga Ibnu Umar, ya diantaranya ada dua orang sahabat yang menerangkan demikian. Rasulullah SAW itu memulai sholatnya dengan takbir. Teruslah berarti masih bab ini belum masih lama, masih panjang. Bab ini belum selesai berarti ini ya. Nah, penjelasan dari Fathul Bari juga belum. Barunya redaksi hadisnya baru yang ke-1. Tapi hadis sebetulnya hanya sama gitu hadisnya. Ini tadi dari Anas bin Malik. Nanti hadis yang kedua hadis dari Anas bin Malik juga, hadisnya yang ini sama. Dan satu hal nih mumpung ingat nih, di hadis ini setelah selesai sholat Rasulullah bersabda, yang tadinya imam itu hanyalah ditetapkan, dijadikan, diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Nah kata-kata berikutnya, idza shalla qaiman fasallu qiyaman. Jika imam sholat sambil berdiri maka sholatlah kalian sambil berdiri. Anas bin Malik tadi mengatakan Rasulullah SAW sholat sambil duduk karena kan beliau sedang sakit. Tapi anak-anak Anas bin Malik, maka kami pun sholat sambil duduk. Jadi mengikuti, benar-benar mengikuti segalanya, mengikuti imam. Sampai kepada kalau imam sholat sambil berdiri, maka makmumnya sambil
berdiri, imam sholat sambil duduk, maka makmumnya sholat sambil duduk. Tapi pada pelaksanaan terakhir berjamaah, yaitu ketika Rasulullah SAW sakit keras yang kemudian meninggal, itu hadis yang berulang-ulang kemarin-kemarinnya, yang Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Kan Rasulullah tidak ke masjid kan, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi ketika berjamaah sedang berlangsung, imamnya Abu Bakar, Rasulullah merasa baikan gitulahnya, merasa agak ringan sakitnya. Beliau kan memaksakan diri ke masjid, dipapah oleh dua orang, oleh Ibnu Abbas dan si eta pokoknya malah cek Aisyah teh mau nyebut ngaran etanya. Kemudian bagaimana? Rasulullah SAW masuk di papah dan ditempatkan di sisi kiri Abu Bakar. Abu Bakar sebagai imam kan, Rasulullah ditempatkan oleh, ini kan dipapah oleh dua orang, ditempatkan di sisi sebelah kiri dari Abu Bakar. Yang kemudian selanjutnya adalah Rasulullah sebagai imam, yang lainnya termasuk Abu Bakar yang berdirinya di sana jadi makmum. Ternyata Rasulullah sholat sambil duduk, Abu Bakar sambil berdiri, makmum yang lainnya di belakang juga semuanya sambil berdiri. Nah, maka perintah ini disebutnya dimansuh kalau bahasa usul fikihnya. Maka yang berlaku itu adalah yang terakhir. Kan terakhir berjamaah demikian kondisinya. Rasulullah sebagai imam sholatnya sambil duduk, sementara makmumnya sambil berdiri. Padahal di hadis ini juga ada redaksi yang lainnya, apabila imam sholat sambil berdiri maka sholatlah sambil berdiri. Kalau imam sholat sambil duduk maka sholat juga makmumnya sholatlah kalian sambil duduk. Berarti itu dimansuh, artinya dengan yang terbaru, yang terakhir. Dan ini kan sholat berjamaah terakhir Rasulullah itu kan sholat yang dengan cara yang tadi. Beliau sebagai imam sholat sambil duduk, tapi Abu Bakar dan makmum yang lainnya sholat sambil berdiri. Maka yang berlaku adalah yang terakhir ini. Nah, kalau imam sholat sambil duduk berarti makmumnya sambil berdiri. Ya, berarti ini karena memerintahkan kalau imam berdiri, kalau imamnya duduk sholatnya. Ternyata pelaksanaan terakhir tidak demikian. Sebutannya dalam ilmu usul fikih itu dimansuh, artinya ada syariat baru boleh disebut yang mengganti, yang menghapus syariat sebelumnya. Ini sahih, kemudian yang itu juga sahih, hanya berarti syariat yang ini diganti oleh Allah. Ya, diganti oleh Allahnya, yaitu kalau imam sholat sambil duduk, makmum sholatnya sambil berdiri. Ternyata mungkin yang perlu diungkap bisi teh. Karena di hadis ini kan Rasulullah memberitakan demikian, kalau imam sholat sambil berdiri maka sholatlah kalian sambil berdiri. Di redaksi hadis lain ada tambahannya, kalau imam sholat sambil duduk maka sholatlah kalian sambil duduk. Nah, ternyata kan pelaksanaan terakhir tidak demikian. Rasulullah sebagai imam sambil duduk, semua makmumnya sholat sambil berdiri. Itu sholat terakhir yang dilakukan berjamaahnya, itu berjamaah terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, setelah itu kan Rasulullah beberapa kali sholat di rumahnya sendirian karena benar-benar sudah tidak sanggup ke masjid. Nah, kemudian meninggal. Setelah berarti masih bab ini ya, masih banyak sebetulnya tentang sekitar takbir. Namanya juga tadinya belum dimunculkan. Untuk takbir pertama ini ada 3 sebutan: takbiratul ihram, takbiratul iftitah, takbiratul ula. Itu ada artinya masing-masing.